Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesalonika Deani Kindangin akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian dasar negara yaitu alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara, di mana Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, atau disingkat jas merah. Nilai-nilai luhur Pancasila sudah mulai terbentuk sejak masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Di antaranya adalah dua kerajaan terbesar di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Marcus Tullius Cicero dalam bukunya bertajuk De Orator menegaskan petua bijak. Ia memaknai realita, sejarah adalah saksi zaman, sinar kebenaran, kenangan hidup, guru kehidupan, dan pesan dari masa silam. Dia menegaskan tentang hikmah peradaban. Tidak ada kekinian tanpa kelampauan. Kedua era itu sungguh tak terpisahkan sebagai proses sejarah kehidupan. Maka, pernyataan legendaris Marcus sering dikutip sebagai keniscayaan mengenai fakta bahwa sejarah adalah guru kehidupan dan pesan dari masa silam. Sebelum adanya Pancasila sebagai dasar negara pada saat ini, isi dasar Pancasila banyak mengalami amandemen atau perubahan. Ada beberapa sejarah yang tercatat, di antaranya yang pertama, sejarah Pancasila pada era pra-kemerdekaan, kedua, sejarah Pancasila pada era kemerdekaan, ketiga, sejarah Pancasila pada era Orde Lama, keempat, sejarah Pancasila pada era Orde Baru, kelima, sejarah Pancasila pada masa reformasi. Yang pertama, sejarah Pancasila pada era pra-kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyoningrat. Usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Yang pertama, Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga ketuhanan, sila keempat kerakyatan, sila kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Profesor Dr. Sopomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan 3 asas teori-teori bagi negara Indonesia, yaitu sila pertama teori negara perseorangan atau individualis, sila kedua paham negara kelas atau kelas teori, sila ketiga paham negara integralistik. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara, yaitu sila pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sejarah Pancasila pada era kemerdekaan. Pada era kemerdekaan, selepas perumusan dasar negara Indonesia yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sesudah itu dibentuk panitia kecil dalam jumlah 9 orang untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengesahkan pada sidang PPKI dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Kahar, Haji Agus Salim, Ahmad Subajo, Abi Koeno, Kiai Haji Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Deborah. Kepada Deborah dipersilakan.
Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh teman saya yang membahas tentang sejarah Pancasila pada era kemerdekaan. Pertanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta memperbandingkan perumusan dasar negara menjadi 5 bagian, seperti yang saat ini kita kenal sebagai Pancasila. Kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu sejarah Pancasila pada era Orde Lama. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan Asimat Revolusi Bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Orde Lama ini berlangsung dari tahun 1959 sampai kepada 1966. Nah, setelah menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin. Oleh sebab itu, di masa itu telah berlaku demokrasi terpimpin. Namun pada praktiknya, demokrasi terpimpin ini tidak sesuai dengan maknanya yang terkandung di dalamnya, bahkan terkenal menyimpang. Di masa pemerintahan Orde Lama sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Bukan hanya itu, namun muncul juga pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan hingga situasi politik menjadi memburuk. Puncak dari situasi ini adalah munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Kita masuk kepada bagian yang keempat, yaitu sejarah Pancasila pada era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Seorang kepala bidang dari Universitas Gadjah Mada Pusat Studi Pancasila, Hendro Muhaimin berpendapat bahwa pemerintah di era Orde Baru sendiri terkesan menunggangi Pancasila karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai politik untuk memperoleh kekuasaan. Ketika Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila, Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1974, Soeharto menyatakan, Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati. Kita masuk kepada bagian yang kelima, sejarah Pancasila pada masa reformasi. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara, ialah sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya, dalam pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Di sini terdapat 4 peristiwa juga yang terjadi pada masa reformasi. Bagian penegasan, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Seperti yang kita lihat pada sebelah kanan ini, yaitu undang-undang yang memuat tentang pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, seperti pencarian akan kebenaran yang tak pernah berhenti, Pancasila adalah gagasan ideal yang harus didekati secara terus-menerus. Ia harus tetap diisi dengan memakai metode trial and error dalam setiap kontekstualisasinya. Kebenaran kontekstualisasi hari ini belum tentu masih berlaku untuk besok. Prinsip falsifikasi dapat kita terapkan dalam pemaknaan Pancasila, yakni dengan menemukan kelemahan untuk mendapatkan keunggulan. Nah, demikianlah pembahasan mengenai Pancasila dalam kajian Bangsa Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you on next presentation. Thank you.